Adik Dintel duduk, ambo duduk juga. Oke. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Tanjung Heran, Bapak Palatehan, kepada yang terhormat Ketua BPD beserta jajarannya, hadir galo Wak BPD Wak? Dua. Oh, satu yang indah ya. Dan juga kepada yang terhormat Bapak dan Ramil Kecamatan Tabak Menanjung yang diwakili oleh Babinsa, dan juga kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Tabak Menanjung diwakili oleh Bapak Kanit Intel Polsek Tabak Menanjung beserta rekan-rekan. Ada Bapak Babin Kamtibmas, 2 orang yang ikut mendampingi. Terima kasih juga kerjasama dari seluruh perangkat desa yang sangat saya banggakan. Unsur secara Imam Bilal dan juga hadir di sini tokoh perempuan, bibi-bibi saya dan beberapa perwakilan masyarakat yang diundang. Terima kasih kehadirannya, dan juga pendamping desa Ibu Tulas, terima kasih kehadirannya. Febri mana dek? Yo, berhalangan ya. Dan juga satu-satu dapat disebutkan ya. Pertama-tama mari di Balai Desa Tanjung Heran dalam keadaan sehat, dan juga semoga kita selalu diberkahi di setiap langkah kita, dan juga dimudahkan untuk membangun Desa Tanjung Heran. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu kita iringi dengan lantunan salawat bering salam untuk Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, selalu mendapatkan keridoan di jalannya sampai yaumul akhir nanti, dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Beberapa minggu yang lalu Desa Tanjung Heran telah melaksanakan giat Musdes dan MEMD Desa Tanjung Heran yang telah mendapatkan beberapa usulan aspirasi dari masyarakat, baik itu kado Bu Awi Pak Kades yo. Iya Bang, yang adu ke rumah Ibu Camat tidak mau terlalu jauh menjangkaui desa. Desa lah ada tokoh masyarakat, lah ada BPD, lah ada Kades, lah ada perangkat yang memang tahu betul-betul keadaan orang tersebut seperti apa. Cige bercakoi ke Ibu Camat, cige dia tak tolong ni ke, cige dia nak mulung kue ke untuk BLT, kue cacamai. Itu kenyataan karena ambo orang dusun Sikolau. Saya sangat tahu bagaimana tipikal orang desa Tanjung Heran ini. Lah pening lah yang mangaten ni cak mano ni tak dikasih gala duit tak ada. Nah, berapa persen itu deh? Nah, maksimal 25% dari DD. Untuk operator desa dari Dinsos itu siapa? Operator PKH. Nah, Kak Romi itu dibantu Kak. Kalau memang tidak tercover di DD, bantu yang lain itu masuk di bansos itu. Kami tidak tahu kalau bansos dari Dinsos BPNT ya, apa sih namanya itu? BPNT, PKH, BSS, apa separuh tuh, karena dia tidak melalui pemerintahan desa dan kecamatan, tapi yang diserap tetap kita, tetap Ibu Camat, tetap Ibu Kades, tetap BPD. Iya, itu kenyataan. Jika saya tidak tak tolong ketua BPD untuk bantuan, jika jako, jika dia dapat ku betua iyo, kuyo jika mampu iyo kira-kira WO Pak. Nah, itu perlu kita sama-sama menjelaskan dengan anak, adik, saudara kita, tetangga kita yang hadir pada saat ini. Nah, itulah, itu tugas berat. Termasuk beras yang dari Dinsos itu Bulog itu saya tahu keadaan di desa itu seperti apa. Tapi kalau Ibu Camat tidak turun 12 desa satu kelurahan ngurus ke beras itu kan tidak mungkin. Seyogianya itu mau diserahkan ke kantor camat, terlalu besar resiko saya. Hilang 5 karung ambo yang ganti. Makanya nah itu namanya lado. Paling ada 1-2 desa yang menyerahkan lebihnya itu 2 atau 3 karung. Dan saya menentukan sendiri orang yang mendapatkan itu sesuai dengan KTP dan juga surat keterangan memang beliau itu layak menerima. Sekadar 3 karung beras tuh saking tanggung jawaban kita. Nah, itulah yang dihadapi oleh pemerintahan desa. Jangan kita masyarakat ini dikit-dikit seuzon ke Pak Kades, dikit-dikit seuzon dengan ketua BPD. Tidak seperti itu prakteknya.
Betul. Tidak boleh double intinya kan, Mang. Pak Kades tidak dia kasih galo, tidak dia wujudkan galo usulan dari masyarakat, tetapi lagi-lagi terkendala dengan anggaran dana desa. Dan saya setuju ketika memang di Musdes kemarin untuk peningkatan badan jalan memang ya, untuk meningkatnya ekonomi dan transportasi kita di Desa Tanjung Herang. Ibu Camat Benda ngasih jalan di sawah lah, tidaknya selesai ke sawah Ibu Camat Dewi, itu kecek Pak Kadun. Yo, silakan bangunlah. Ketika dibangun jalan dan kita mendukung, yakinlah transportasi akan berjalan dengan lancar. Nilai tanah kita pun itu naik. Yang namanya lah udah dirabat, yang namanya orang gampang masuk ke tanah kita, pasti nilainya itu bertambah. Mempermudah kita masuk ke kebun kita atau sawah kita. Dan juga Pak Kades di Januari izin Pak Ketua BPD, kita akan melaksanakan giat musrembang kecamatan. Musrembang kecamatan saya gelar setiap tahun, saya tampung aspirasi dari seluruh desa, dan hari ini kita pisahkan yang mana masuk yang mana diajukan ke musrembang kecamatan ya untuk APBD. Tapi lagi-lagi setiap tahun saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung oleh legislatif. Saya ajukan ke kabupaten, takutnya kelak susah sih ngasih tahunya. Tiba-tiba hilang usulan kecamatan Tambak Penanjung. Ngapa? Tidak ada perwakilan gitu. Ini yang berani speak up, naik-naik meja nih bela pembangunan kecamatan Tambak Penanjung. Bersama kami capek setiap tahun musrembang cam, tetapi tidak di follow up, tetapi tidak direalisasi. Untuk Tanjung Raman contohnya tahun kemarin kita lebih fokus ke Tanjung Raman Pak ya, sampai video-video jalan kita explore di musrembang cam, dan alhamdulillah kabarnya akan dibangun, tetapi jalannya bukan jalan yang asli itu. Yo, dari tambang. Ya tidak apa-apa lah, daripada tidak dapat dan tidak nian, mendingan dapat di jalan yang lain. Terserah lah. Yang penting ada untuk Tambak Penanjung. Nah, semoga untuk tahun 2024 ini kan bertabur nih para caleg nih, para kepentingan politik nih. Nah, silakan majulah di musrembang cam nanti. Siapa tahu ada yang benar-benar tidak berjanji, dan dicatat janji, jangan janji politik. Saya tidak akan mau menyebutkan orang-orang politik karena nanti jatuhnya Ibu Camat kampanye. Saya memesan dengan masyarakat, pilihlah yang memang benar-benar tidak mikirkan Tanjung Herang, Kecamatan Tambak Penanjung. Jangan asal tidak dikasih duit 100.000 atau 150.000. Saya ini susah kita nak ngajukan ke kabupaten, tidak ada yang bela. Ibu Camat sendiri patah kaki Ibu Camat. Tidak bisa. Saya tetap memfollow up ke Bapeda, ke musrembang kabupaten untuk pembangunan di Kecamatan Tambak Penanjung. Mungkin itu saja. Izin tadi memang agak telat Pak Ketua BPD dan seluruh masyarakat Tanjung Herang, Pak Kades, karena saya tadi ada mini lokakarya dari DP3AP2KB di Desa Sukarami, makanya agak telat hadir ke sini. Dan juga nanti Ibu Sekdes paparkan ya Dek ya, apa yang menjadi usulan, dan juga sampaikan apa yang memang menjadi kebutuhan pelatihan, peningkatan kualitas SDM, dan juga pemberdayaan perempuan, baik itu kesehatan apa itu. Nanti dikasih tahu dengan masyarakat apa yang dibutuhkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Buka Bu Camat nih 18 Desember. Saya Camat Tambak Penanjung resmi membuka musrembang des tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk membawa doa, kami minta kepada Pak Imam Desa Tanjung Herang, kepada Pak Imam kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan min jamil ahwali wal afati wa taqdim min jamil hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات والرسول من جميع الصلاه والصلاه إنه السميع قريب مجيب دعوة العفو فاعف عنا وأنزلنا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك رضاك والجلال شهوات جلالنا اللهم نسألك سلامة الجد ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Warahmatullahi. Kita udah acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah sama-sama kita menutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bu Sekdes. Pada Bu Sekdes. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung kepada rancangan kerja pembangunan desa Penyeiran tahun 2024. Di sini terdapat 5 bidang. Yang pertama bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan bencana alam. Untuk bidang pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, pengadaan mobil perangkat desa dan desa, kegiatan operasional BPD, penambahan biaya rapat untuk pemerintahan desa dan BPD, penyediaan biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar desa oleh BPD, kegiatan perencanaan musyawarah desa, pengelolaan keuangan desa, dan penyelenggaraan program desa. Bidang yang kedua, bidang pembangunan desa meliputi kegiatan yang pertama, pembangunan jalan usaha tani Arapatikon terdapat di Kadun 3 untuk pelebaran jalan. Yang kedua, pembangunan sarana prasarana air terjun yang akan digunakan untuk membuat kolam renang. Ketiga, pembangunan jalan ketahanan pangan desa, yaitu membuka badan jalan. Selanjutnya, penyelenggaraan informasi publik desa, penyelenggaraan PAUD dan TPQ, penyelenggaraan kesehatan desa yang meliputi kegiatan tersedianya sarana prasarana posyandu, rembuk stunting, pemberian makanan tambahan, dan sosialisasi TBC. Bidang yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan, meliputi kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengurus masjid, guru ngaji dan rubiah, pembinaan lembaga adat, pembinaan kepemudaan, pembinaan grup kesenian desa, pembinaan humas, karang taruna, dan kelembagaan desa lainnya. Selanjutnya, bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu meliputi kegiatan pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian. Yang selanjutnya, bidang koperasi usaha mikro dan menengah, dan pelatihan pengelolaan wisata. Bidang yang terakhir, bidang penanggulangan bencana darurat dan bencana alam. Yang pertama untuk kegiatan penanggulangan bencana alam di desa, dan yang kedua penanggulangan keadaan darurat desa, yaitu pemberian BLT-DD. Setelah rancangan kerja pemerintahan desa tahun 2024 yang akan diusulkan ke kabupaten melalui kecamatan. Yang pertama, pembangunan jaringan irigasi yang terdapat di Kadun 3 dengan volume 200 meter. Yang kedua, jaringan irigasi juga di Kadun 3 dengan volume 100 meter. Yang ketiga, rehab jaringan irigasi beserta bronjong di Kadun 3 dengan volume 300 meter. Yang terakhir, pembangunan pelapis tebing untuk TPU, itu di Kadun 3 dengan volume 300 meter. Mungkin itu usulan yang akan kita sampaikan ke kabupaten melalui kecamatan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya silakan. Kami dari panitia dan Ibu Camat Ketua BPD akan menjawab apa yang ditanyakan. Coba.